Nah sekarang kita perjelas dengan adanya tujuan hidup. Karena punya potensi tapi nggak punya tujuan hidup, berarti potensinya akan sia-sia. Jadi seseorang yang mau berhasil dalam hidupnya harus punya tujuan. Potensi dimiliki, ingat ya kata saya di awal tadi, waktu sambutan, kita bisa saja punya kemampuan, tapi kalau tidak ada kemauan, sia-sia jadinya, kan mubazir kemampuan kita. Nah, Anda punya potensi sudah, 3 per orang sudah megang potensi, tapi yang perlu kita perjelas adalah tujuan dari hidup Anda. Tujuan itu apa? Tujuan adalah target atau hal yang perlu dicapai dalam hidup. Tujuan adalah target atau hal yang perlu dicapai dalam hidup. Yang apabila ini tidak ada alasan kita untuk hidup. Ya, tujuan hidup adalah alasan kita hidup. Hanya saja tujuan hidup terbagi 2. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, yang jangka panjang, tujuan hidup misalnya kan, hidupnya aku cari bekal supaya masuk surga. Nah, itu panjang tuh. Ya. Atau misalnya aku ingin masa tuaku dalam kedamaian, ketenangan dengan uang melimpah dan lain sebagainya, itu kan yang panjang. Ya. Atau misalnya yang paling keren lagi, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya, Bro. Nah, itu keren lagi kan? Itu jangka panjang. Nah, yang jangka pendek itu yang 5 tahun ke bawah. Maksudnya yang dari sekarang sampai 5 tahun ke depan. Itu jangka pendek. Misalnya dalam pendidikan mau menyelesaikan kuliah jangka pendek, yang sekolah mau menyelesaikan sekolah jangka pendek. Atau yang mau membuka usaha atau perusahaan jangka pendek, yang mau mengembangkan usaha yang sudah dijalani sekarang jangka pendek, mengumrahkan orang tua 3 tahun ke depan jangka pendek, menyelesaikan apa gitu, itu jangka pendek. Yang 5 tahun ke bawah dari sekarang sampai 5 tahun itu jangka pendek. Ya, kita akan fokus di tujuan jangka pendek. Karena untuk yang jangka panjang tidak akan bisa kita pastikan dalam waktu hanya sekitar 1 jam lebih ini saja. Ya, nah sekarang tulis di kertas itu apa? Kertasnya sudah dibagi belum yang kertas warna? Belum ya? Kita perlu kertas warna dari panitia untuk peserta, nulisnya di kertas warna. Atau kertasnya nggak berwarna nggak apa-apa ya, tapi khusus yang bisa ditempel. Ya, tulis di kertas itu apa tujuan terbesar jangka pendekmu? Apa tujuan terbesar jangka pendekmu? Saya khususkan waktunya 3 tahun. Ya, dalam 3 tahun. Anda mau apa tujuannya yang terbesar di jangka pendek ini dalam 3 tahun ke depan? Mau itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau misalnya di bawah 1 tahun, 8 bulan sudah mau dicapai gitu ya. Silakan ditulis. Cukup 1 saja, tulis di kertas yang dibagikan itu. Ya. Nah, tulis nama. Tulis tujuan terbesar, tulis nama. Yang belum dapat kertas, ambil ya, ambil. Jangan nunggu ditanya. Ya, yang belum silakan. Ya. Sudah semua ya dapat kertasnya ya? Ya, baik, silakan. Tulis tujuan terbesar jangka pendekmu dalam 3 tahun ke depan. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Sudah. Selesai ya? 1 saja tujuan terbesar. Dari semua tujuan jangka pendek, 1 saja yang terbesar yang mana? Karena terbesar 1 saja. Baik, sudah? Sudah ya? Baik. Baik, selanjutnya tulis juga ya. Potensi apa yang Anda miliki untuk mencapai tujuan? Tapi bukan di kertas warna, di kertas biasa saja. Tadi kan punya potensi ya. Bentar ya, yang di kertas biasa, yang warna putih. Tadi kan Anda punya potensi ya. Kelebihan banyak, kelebihan Anda. Terus potensi yang saya minta 3, ya tulis 3. Sekarang kelebihan-kelebihan itu sesuaikan dengan tujuan. Tujuan yang Anda tulis tadi perlu potensi yang mana saja untuk mencapainya. Yang mana potensi itu ada dalam diri Anda. Ya, jangan nulis yang tidak ada dalam diri. Ya, dari semua kelebihan tadi pilih 3 untuk tujuan ini. Tujuan terbesar jangka pendek Anda. Terus pilih dari semua kelebihan tadi 3 yang bisa mempermudah tujuan itu cepat dicapai.
Ya, mempermudah atau mempercepat menyegerakan tujuan itu dicapai. Kelebihan yang mana saja yang perlu untuk tujuan itu? Sudah? Sudah ya? Baik, sudah? Tinggal dipilih aja dari inventarisir tadi. Ya. Jadi di kertas warna itu tujuannya, tulis di kertas putih potensi untuk mencapai tujuan itu. Artinya boleh saja beda dengan potensi sebelumnya, karena ini menyesuaikan dengan tujuan. Sudah ya? Sudah? Yang sebelah sini sudah semua? Sudah ya. Bagus. Di sini masih ada yang sibuk, di sini juga sibuk. Ya, sudah? Menulis potensinya di kertas biasa saja, tulis tujuannya di kertas warna. Baik, sudah? Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3. Betul, lanjutkan. 5, 6, 7, 8, 9. Ya, selesai. Saya yakin yang nggak ikut menghitung tadi masih nulis ya. Ya, cukup. Baik ya. Selanjutnya, siap-siap ya. Lihat di bawah kursi masing-masing. Yang ada kertas warna, silakan berdiri di atas kursi. Lihat di bawah kursi masing-masing. Yang ada kertas warna, tertempel di kursinya, berdiri di kursi masing-masing. Yang ada kertas warna, berdiri langsung di kursi masing-masing. Berdiri di kursinya masing-masing. Berdiri di kursinya masing-masing. Ya, ada ya? Ada. Berdiri di kursinya. Ada, bukan? Ya, berdiri di kursinya, naik ke atas kursi ya. Ya, berdiri. Iya. 3 orang. Baik. Ya, berdiri di atas kursinya masing-masing. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi? Ada lagi? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kayak 9 ya. Saya mau mikrofonnya. Dia ada 4 ya. Ya, kita bergiliran ya dari yang paling belakang dulu. Pegang dulu. Ya, berdiri di atas kursinya masing-masing. Oh, diangkat aja. Ya. Baik. Silakan ya, kita bergiliran menyampaikan apa yang disampaikan. Sampaikan tujuan terbesar yang tadi sudah kita tulis dan sampaikan juga potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan itu apa. Ya, perkenalkan diri, sampaikan tujuannya apa, terus potensinya apa saja. Ya, silakan. Kita mulai dari yang di belakang. Silakan. Izin Wassalamualaikum, perkenalkan nama Allah Ismail Muda, jurusan IKA. Iya. Tujuan ingin memiliki penghasilan pribadi supaya tidak membebani orang tua. Iya, penghasilan pribadi supaya tidak membebani orang tua. Potensinya untuk mencapai itu? Rajin dalam berkegiatan, kayak berorganisasi supaya memiliki. Rajin ya. Jadi rajin itu salah satu kelebihan ya. Ya, apalagi? Gak apa-apa kalau mau dibaca yang tulisannya tadi ini. Ada lagi? Iya. Itu. 2 lagi. Rajin. Peduli pada orang. Apa lagi? Mampu mengelola diri ya. Ya, ketiganya itu ada dalam diri Anda ya. Ya, baik. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Baik, kita lanjut ke mohon bantuannya ya. Teman-temannya nih yang laki-lakinya ya. Ya. Silakan. Perkenalkan nama ya dan sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Izin melakukan pasangan. Perkenalkan nama saya Yudi Naktor dari SMK Jakarta. Jadi di sini tujuan hidup saya itu adalah menjadi manusia yang mampu membantu orang lain. Kemudian potensi yang ada untuk hal tersebut adalah bantu orang lain. Ya. Bisa lebih spesifik nggak bantunya? Seperti dalam apa bisa?
yang kesusahan atau hal yang kurang Dalam hal sosial ya? Sosial. Iya. Lanjut. Nah, kemudian untuk hal tersebut, saya mungkin dari potensi seperti halnya percaya diri, mudah berteman, dan peka terhadap perubahan sikap seseorang. Seperti itu. Iya, tepuk tangan ya. Bagus. Ya, lanjut. Mikrofonnya sebelah sini. Saya menunjukkan dia. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Ulum Gina Sophia, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2. Jadi tujuan hidup saya ingin menjadi orang yang bermanfaat dan selain itu juga berpenghasilan. Ya. Manfaatnya bisa lebih spesifik. Kita ambil yang berpenghasilannya saja ya. Jadi dalam 3 tahun ke depan dan mulai sekarang berpenghasilan ya. Punya penghasilan. pekerjaan yang untuk membantu orang lain, bermanfaat loh untuk orang lain. Iya, tapi punya ada pekerjaan. masalah. Ya, punya penghasilan. Satu aja ya. Spesifik punya pekerjaan atau bantu orang lain? Punya pekerjaan supaya bantu orang lain. Menjadi orang yang bermanfaat dan saya itu juga berpenghasilan. Iya, bisa kita berdagang bantu orang juga kan? Iya, Iya. untuk mencapai itu kita bisa mandiri, selalu optimis dan selalu belajar. Iya, itu ketiganya ada dalam diri ya. Insya Insya Allah gitu ya. Ya Insya Allah yang orang Banjar ini diragukan kadang-kadang ya. Iya. Iya, ada. Iya. Ada ya. Ya, baik ya. Tepuk tangan ya. Baik. Nah, 3 ya. Silakan mungkin yang di sana dulu ya, yang belakang dulu. Saya mau tujuan itu harus spesifik ya. Jangan tujuannya masih mengawang-awang. Misalnya mau membantu orang lain, itu kan masih mengawang-awang. Harus spesifik. Bantu orang lain itu dalam hal apa? Ya, misalnya menyediakan lembaga lembaga konsultasi kejiwaan misalnya. Apa sih BK ya? BK ya. Nah, itu kan bantu orang lain. Atau menyediakan modal untuk orang lain berusaha. Itu bantu dong. Nah, jadi harus ada spesifik. Jangan membantu orang lain saja, tapi lebih spesifik bantunya dalam hal apa? Oke ya, baik. Ya, terima kasih. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dari Prodi PAI semester 2. Potensi Ulun adalah inginnya berpenghasilan sendiri. Penghasilan sendiri. Dengan Penghasilan sendiri pekerjaan ya? Iya. Iya. Lanjut. Dengan potensi yang Ulun miliki. Boleh tahu nggak pekerjaannya dalam hal apa kira-kira? Atau sekarang sudah jalan? Belum. Mau kerjanya bidang apa? Sebutkan potensinya dulu gak apa? Potensinya apa? Ulun orangnya rajin, Iya. empati juga terhadap orang, Iya. suka belajar. Iya. 3 ya. Nah, kira-kira dari 3 potensi itu apa sih pekerjaan yang cocok? Kalau rajin berarti semuanya masuk ya. Mau jualan online masuk gitu kan ya. Mau jadi staf administrasi masuk, mau jadi staf keuangan di kantor dan lain sebagainya. Mungkin di perkantoran. Di perkantoran ya, baik ya. Tepuk tangan ya untuk rekan kita. Ya, silakan. Ya, silakan di depan. Ya. Yang sudah biar berdiri dulu ya, supaya adil ya. Ya, silakan. Tanpa salam. Ya. Perkenalkan, nama Ulun Hamidah dari HKI semester 2. Jadi tujuan Ulun tuh ingin menyelesaikan kuliah selama 3 tahun lagi. Ini sudah semester berapa? 2. Semester 2. Oke, langsung ya. Jadi 4 tahun selesai ya. Insyaallah. Ya. Awalnya Potensi? kita membanggakan Wilas. Ya, dengan lulus tepat waktu tadi. Potensinya? Ya, mudah mengenal orang baru tuh kayak potensi lah. Ini potensi. Iya. Lanjut. Kritis dan Kritis. mudah menginspirasi orang lain. Iya. Nanti dispesifikkan saja lagi ke yang supaya lulus kuliah tadi apa-apa potensinya gitu ya. Ya, tadi potensinya masih umum kira-kira kalau kita kaitkan dengan lulus kuliah tepat waktu tadi. Ya, gak apa-apa. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Ya. Bagus ini tujuannya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama Ulun Rafika Nisa dari MA Nifiraka. Iya. Jangka pendek tujuan hidup adalah ingin memfokuskan belajar untuk kuliah ke PTN favorit. Iya, ini spesifik ini. Bagus ya potensinya. Potensi yang dimiliki adalah keterbukaan terhadap hal baru, suka bersosialisasi dan keberanian.
Iya, bagus tuh nih dicontoh nih Kak Ratna tadi ya. Gimana sih cara ngejar ini ya supaya ke perguruan tinggi yang bagus tadi, apalagi dengan beasiswa tadi kan. Jadi bagus, salah satu potensinya mudah bersosialisasi katanya. Nah, itu cocok tuh. Ya sama kayak Kak Ratna tadi. Tepuk tangan ya. Baik. Ya, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Melisa dari SMKN Negeri 2 Musuhan Kamuntai. Target tujuan SMKN itu keterima Universitas Gadjah Mada dalam SNBP jurusan Lebih keperawatan. spesifik lagi kan ya. Potensinya Potensinya yaitu dengan cara mengikuti banyak kegiatan atau perlombaan dan terjun ke dunia public speaking untuk mengasah diri dalam berkembang dengan hal yang penting, yaitu terus memperbanyak relasi dan melakukan hal-hal baru. ya, tepuk tangan ya. Bagus. Silakan sini. Ya, 2 orang lagi. Silakan. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama Muhammad Emsan dari Prodi PAI semester 2. Tujuan hidup saya untuk 3 tahun atau beberapa tahun ke depannya yaitu bisa lulus kuliah tepat waktu dan langsung dapat pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Jangan yang lumayan, yang besar ya, yang besar. Ya. Kalau perlu pian yang gaji orang ya. Apa potensinya? Potensinya yang pertama yaitu bekerja keras, dan yang kedua suka belajar, dan yang ketiga yang penting yaitu penyabar. Iya, bagus ya, tepuk tangan ya. Nah, ya lanjut terakhir. Langsung aja. Perkenalkan nama Muhammad Alwi, ulun dari instansi STQ Rahamuntai. STQ ya? Potensi apa yang ulun miliki? Ya, tujuan. Jangka pendek yang ulun miliki untuk menunjang tujuan yaitu dapat bekerja di suatu lembaga dan menjadi pemimpin di sana. Ya. Lanjut ya. Sama. Adapun 3 potensi yang menunjang pencapaian ulun yaitu tetap memiliki ide ataupun fokus pada tujuan yang ingin ulun capai. Kemudian ulun suka dengan lingkungan yang baru. Kemudian yang terakhir yaitu pendengar yang baik. Ya, bagus, tepuk tangan ya. Baik, sekali lagi kita tepuk tangan untuk semua yang berdiri ya. Ya, silakan kembali duduk di tempat duduknya masing-masing. Ya, rasakan lagi kenikmatan saat duduk ya. Baik, kita lanjutkan.